Hai teman Kilin, perkenalkan saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita creepypasta yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. HP Antena. Aku Andre. Hari ini aku mengikuti mamaku pergi dan menginap di rumah tua kakekku beberapa hari, yang menjadi sejarah dari zaman mamaku lahir dan kakek nenek buyutku masih sehat. Tidak heran meskipun sudah berusia hampir 90 tahun, rumah ini masih terawat. Selain karena keluarga mamaku yang sering bergantian menginap di sana, ada sepasang suami istri kepercayaan keluarga mamaku yang bisa aku panggil Mbok Surti dan Pak Sugeng yang menjaga dan membersihkan rumah itu. Mas Andre ya? Ikut toh sekalian liburan ta mas? Tanya Mbok Surti. Iya Mbok, mana Pak Sugeng? Tanyaku. Ada di taman belakang mas, lagi sapu-sapu taman. Jawab Mbok Surti sambil membantu mamaku membawa barang bawaan kami. Aku langsung menemui Pak Sugeng dan mengajaknya berkeliling rumah kakek buyutku, karena masih ada ruangan yang belum sempat aku datangi hingga saat ini. Zaman aku kecil, Pak Sugeng pernah bilang, Mas Andre boleh masuk sana kalau sudah gede. Kalau Mas Andre keterima di perguruan tinggi dan main kesini lagi baru boleh masuk ruangan itu. Aku selalu mengingat kata-kata Pak Sugeng dan kali ini aku menagih janjinya. Mas Andre, pasti mau masuk ruangan itu toh? Ucap Pak Sugeng saat melihatku. Iya Pak, ayo sudah penasaran dari dulu loh. Jawabku sedikit memaksa. Sabar toh, tak nyelesainya punya bapak sek, ndak baik kalau langsung ditinggal. Ucap Pak Sugeng. Setelah menunggu 5 menit, aku dan Pak Sugeng langsung menuju ke ruangan. Dan pertama kali masuk, aku merasa pengap. Mungkin karena ruangannya seperti gudang hanya berukuran lebih besar sedikit daripada gudang di rumahku sendiri. Lama terkunci dan tidak dimasuki sinar matahari secara langsung membuat bau apek di ruangan itu. Aku takjub dengan isi ruangan di sana. Berbagai koleksi barang kuno yang masih tersimpan rapi. Dan ada satu barang yang sangat membuatku penasaran. HP jadul, keluaran terbaru di tahun 1980-an. Pak, ini HP? Tanyaku ke Pak Sugeng. Enggak mas, HP kakek buyutnya mas. Jawab Pak Sugeng. Aku boleh lihat ini pak? Izinku ke Pak Sugeng. Coba mas tanyakan ke ibu, kalau ibu mas Andre mengizinkan ya silahkan, kan ini punya keluarga mas Andre. Ucap Pak Sugeng dengan sabar menungguku. Dari berbagai macam koleksi barang antik, aku hanya mengambil HP yang cukup berat dengan antena di atasnya. Aku segera menemui mamaku dan meminta izin untuk meminjam HP itu. Boleh, tapi kalau sudah selesai mainnya, kembalikan ke tempat asal ya Andre. Ucap mamaku. Aku memasuki salah satu kamar yang akan aku gunakan beberapa hari ke depan dan mulai mencoba menyalakan HP itu. Saat aku menarik antena HP, terdengar suara. Sepertinya antena HP ini berusaha menangkap sinyal. Dan benar, HP yang seusia mamaku ini masih dapat menyala meskipun layarnya terdapat goresan seperti retak. Beberapa pesan dari tahun ke tahun aku baca. Anehnya, pesan itu muncul untuk beberapa tanggal ke depan. Saat sedang asik membaca satu persatu, aku melihat pesan saat tahun 1999. 5 Desember 2005. Raden Bagus sakit dan meninggal. Raden Bagus adalah nama kakek buyutku. Kemudian, pesan tahun 2005. 5 Juni Andre Wibowo lahir. Dan pesan terakhir di HP ini tahun 2020.
Saat aku akan membuka pesan itu, aku dikagetkan dengan bunyi. Aku menerima pesan baru yang bertuliskan 11 April 2025. Jam 4, hujan deras dan mati lampu. Aku lihat kalender. Hari ini tanggal 10 April. Aku kira karena HP ini sudah jadul makanya error. Tepat di tanggal 11 April 2025, jam 4 subuh aku terbangun karena lampu mati. Dan Pak Sugeng membangunkanku karena hujan deras. Ia butuh bantuanku untuk menyalakan lampu uplik di setiap sudut rumah. Aku cukup kaget melihat jam di HP-ku. Pesan yang aku baca tadi sungguhan terjadi. Selesai sarapan, Pak Sugeng dan Mbok Surti izin pulang. Kini di rumah sebesar ini hanya ada aku dan mamaku. Aku masih memikirkan pesan dari HP kuno itu. Dan tidak lama, bunyi notifikasi kembali mengagetkanku. 12 April 2025. Jangan melihat keluar jendela. Dia datang. Aku membacanya sambil bertanya ke mamaku. Mah, besok bakal ada yang datang tah? Enggak, Andre. Kenapa? Tanya mamaku kembali. Aku hanya terdiam dan kembali menghiraukannya. Hari ini tepat tanggal 12 April. Hingga jam 8 malam, tidak ada siapapun yang datang ke rumah. Aku pun tersenyum meremehkan, benar, pesan iseng yang tertangkap dari antena kuno pikirku. Sebelum tidur, aku kembali melihat HP kuno itu dan menarik antena. Tidak lama bunyi notifikasi khas kembali terdengar. Pesan kembali muncul. 13 April 2025, pukul 3 pagi, jangan menoleh ke cermin. Dia di belakangmu. Aku kembali meremehkan pesan yang aku baca di layar yang sudah retak itu. Tiba-tiba, ada suara seperti seseorang sedang mengetuk jendela kamarku. Aku pun terdiam ketakutan. Suara itu kembali muncul hingga aku memberanikan diri membuka gorden jendelaku. Aku tidak melihat siapa-siapa. Tiba-tiba, bulu kuduku berdiri. Aku merinding dan aku segera menutup jendela dan tidur. Di tengah aku tidur malam, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Selesai dari kamar mandi, aku menengok ke arah kaca kuno dengan ukiran Jawa mengelilingi kaca itu. Sekilas, aku melihat sosok hitam di belakangku. Aku pun segera berlari menuju kamarku. Ada yang aneh dengan HP itu. Aku memutuskan besok pagi saat Pak Sugeng kembali ke sini, aku hendak mengembalikan HP kuno itu. Tepat pukul 6 pagi, mamaku membangunkanku dan mengatakan kalau hari ini ia akan pergi dan baru pulang besok karena ada urusan. Aku sendirian di rumah tua ini. Aku juga sedikit ketakutan. Saat aku di ruang TV, aku mendengar suara. Aku kaget karena HP itu dalam keadaan mati. Dan antena sudah aku masukkan di posisi semula. Aku mendekati HP itu dan melihat tulisan. 14 April 2025, pukul 00.00. Jangan buka pintu, dia bukan ibumu. Aku segera menelpon Pak Sugeng dan Mbok Surti agar segera menemaniku. Tapi mereka baru bisa ke rumah esok hari. Aku berdiam diri mengunci pintu dan jendela. Aku mengirim pesan ke mamaku menyuruhnya segera pulang. Tepat pukul 00.00, ada yang mengetuk pintu rumahku. Andre, ini mama, buka pintunya. Samar-samar aku mendengar suara mamaku. Saat ku hendak melihat dari jendela kembali, aku mendengar suara. Dia datang. Dia ingin masuk menemanimu. Dia mengetahui tentangmu dan HP itu. Kemudian, HP kuno itu mati dan tidak dapat digunakan. Aku yang kebingungan, takut,
dan ingin menangis, tiba-tiba dari depan mendengar suara. "Jangan takut, aku di sini." Keesokan paginya, aku terbangun tepat di depan pintu rumahku. Sepertinya aku pingsan semalam. Aku keluar rumah dan melihat Pak Sugeng yang memelukku. Aku menceritakan kejadian yang aku alami semalam. Dan Pak Sugeng mengatakan, "Ibu semalam belum pulang, Mas. Pagi-pagi buta saya ditelepon ibu, perasaan ibu nggak enak. Dan bilang hari ini ya pulang larut. Dan saya disuruh bergegas kemari menemani Mas Andre. Tapi pintu terkunci dan tidak dapat saya buka, jadi saya menunggu di luar." Aku pun meminta Pak Sugeng untuk membantuku mencari HP itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Tapi HP itu menghilang dan tidak ketemu hingga sekarang. Lukisan terakhir. Aku pelukis jalanan yang sering dianggap remeh sebagian orang. Hingga suatu hari saat aku sedang melukis di sudut keramaian kota, seseorang berjas hitam tanpa ekspresi berkenalan denganku. Ia mengatakan ada seorang kolektor lukisan yang ingin membeli hasil karyaku. Kemudian ia memberiku kartu nama bertuliskan Studio 13, lukisan terakhir, lukisan ke-13. Awalnya aku terdiam, kebingungan, dan saat aku hendak bertanya, orang itu sudah menghilang. Aku mengembalikan kartu nama itu, dan ternyata di bawah terdapat tulisan, "Gedung tua di dekat stasiun." Keesokan harinya, aku memberanikan diri menuju ke gedung tua yang dimaksud. Aku kembali bertemu dengan orang yang memberiku kartu nama itu. Kemudian ia berkata, "Ini cat dan alat lukis spesial yang tidak dapat dimiliki semua orang. Cat dan alat lukis ini hanya dapat digunakan sekali, jadi berhati-hatilah." Aku menerimanya dan menganggukkan kepalaku. Ia mengizinkanku masuk ke ruangan serba putih. Di sana aku mulai melukis, dan tanpa sadar, aku berhenti di hari ke-13. Selama 3 hari, aku tidak melakukan aktivitas apapun, baik makan ataupun tidur. Yang aku lakukan hanya melukis selama itu. Saat aku menyelesaikan lukisanku, tiba-tiba tubuhku kaku. Mencoba mencari jalan keluar, hanya ruang putih tak berujung yang aku temukan. Beberapa lama, aku melihat banyak orang menatapku kagum. Aku yang tersenyum dengan mata kosong di dalam lukisan. Warung sate malam Jumat. Di daerah tempat tinggalku terdapat warung sate yang cukup unik dan lumayan terkenal. Warung ini hanya buka di malam Jumat dan hanya bisa didatangi maksimal 10 orang. Selepas itu, kita harus menunggu di malam Jumat minggu berikutnya. Anehnya, banyak sekali orang yang penasaran dengan warung ini. Mulai dari warga lokal, orang dari luar kota ataupun luar pulau, hingga beberapa turis mancanegara pernah bertanya ke aku mengenai warung ini saat mengunjungi kotaku. Warung ini terletak di jalan yang cukup kecil tanpa penanda nama. Beberapa orang bilang sering tersesat dan hanya orang yang istimewa yang dapat melihat warung ini. Mereka yang pernah ke sana pun juga bilang, meskipun menunya hanya satu, yaitu sate, tapi rasanya sangat istimewa. Sekali makan rasanya ingin tambah dan tidak ingin berhenti makan. Anehnya, mereka yang sudah pernah ke sana dan memberikan kesan positif ke warung ini tidak dapat menemukan warung itu kembali. Suatu ketika ada seorang food vlogger yang cukup terkenal dan ingin mencoba sate ini. Ia juga penasaran, seistimewa apa rasa sate yang hanya dibuka di setiap malam Jumat. Setelah dari sana, food vlogger ini tidak pernah kembali muncul di stasiun TV ataupun sosial media manapun. Kuburan di baris ke-7. Tiap pagi aku membersihkan kuburan,
dan menggali lubang untuk jenazah baru. Tapi ada satu larangan dari pengelola pemakaman. Jangan pernah ganggu makam baris ke-7, biarkan dia kosong. Awalnya aku mengikuti semua larangan yang sudah diterapkan sejak lama. Hingga suatu hari, aku mendapat uang tambahan dari seseorang yang memintaku mengubur keluarganya tepat di makam kosong itu. Karena bersebelahan dengan makam neneknya. Aku pun menggalinya. Tanah di makam barisan ke-7 ini aneh. Tidak ada bau tanah kuburan, lebih mirip bau abu bakaran. Tidak ada akar dan juga tidak ada serangga. Dan makin dalam aku menggali, makin dingin hawanya. Sampai akhirnya cangkulku mengenai sesuatu. Bukan peti ataupun batu, tapi seperti kain putih membungkus seseorang. Tiba-tiba, tanah itu terbuka. Aku pun mulai panik. Aku memilih mundur dan hendak berlari hingga aku mendengar suara bisikan. Kuburan ini bukan tempat yang kamu pilih, tapi tempat ini yang memilihmu. Keesokan paginya, rekan kerjaku menemukanku pingsan di lubang makam itu. Dan namaku muncul di nisan makam barisan ke-7. Bagaimana teman Kilin? Apa kalian memiliki cerita creepypasta yang lain yang sangat menyeramkan? Kalau ada, jangan lupa komen di bawah atau kirim cerita kalian di email kilin614@gmail.com ya. Siapa tahu, cerita creepypasta kalian yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.